awal berkembangnya kain sasirangan itu kan memang di masa orang-orang tua kita dulu ya, sehingga sempat di tahun 2000-an itu ada kesan bahwa yang memakai kain sasirangan itu orang tua. Jadi semua daun itu tidak bisa menjadi ekoprint yang bagus karena setiap daun memiliki tanin yang berbeda. Sasirangan adalah kain khas suku Banjar yang merupakan salah satu capaian budaya masyarakat di Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata sirang atau menyirang, yang dalam bahasa Banjar berarti menjelujur atau menjahit menggunakan tangan dengan motif yang dibuat dengan teknik jelujur. Awalnya kain sasirangan diyakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat sehingga pembuatannya dibatasi. Namun kini pembuatan kain sasirangan sudah diperluas dalam berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan penampilan. Dan siapapun dapat memproduksi kain sasirangan asalkan memiliki keterampilan dalam membuatnya. Secara umum, pembuatan kain sasirangan masih menggunakan cara tradisional. Motif utama kain sasirangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu motif lajur, motif ceplok, dan motif variasi. Motif lajur menggunakan garis tegak lurus dan garis lengkung yang memanjang. Motif ceplok adalah motif tunggal yang berbentuk garis tegak lurus. Sedangkan motif variasi adalah motif tambahan untuk menghiasi motif ceplok atau motif lajur. Tiap motif dapat dipakai oleh seluruh masyarakat tanpa ada pembedaan dan pelanggaran terhadap adat istiadat suku Banjar. Usai pembentukan motif, kain diberi warna dengan cara dicelup ke dalam zat pewarna. Dilanjutkan dengan proses pengeringan hingga terbentuklah kain yang bernilai historis bagi masyarakat suku Banjar. Sandi Agustinus adalah pemuda yang mencintai kain khas suku Banjar Sasirangan. Meski Sandi bukan warga asli suku Banjar. Perkenalan Sandi dengan Sasirangan tergolong unik. Sandi yang masih belia awalnya tertarik dan berusaha untuk mengetahui cara pembuatan kain sasirangan. Namun keinginan Sandi tidak mudah terpenuhi karena terbentur batasan adat yang masih dipegang oleh sebagian kecil warga Banjar yang memegang teguh kesakralan kain sasirangan. Hingga akhirnya Sandi memutuskan untuk mempelajari sendiri cara membuat kain sasirangan.
Jadi berbagai penolakan, kemudian berbagai kritikan bahwasanya kalau saya yang aslinya bukan asli orang Banjar tidak boleh membuat sasirangan dan sebagainya. Tapi itu tidak membuat saya akhirnya berhenti untuk tahu gimana proses dari pembuatan sasirangan. Akhirnya saya fokuskan yang awalnya saya nggak tertarik sama sekali dengan sasirangan, akhirnya mulai tertarik dan mencoba mengeksplor sasirangan sedikit demi sedikit dengan memulai dari pewarnaan alam. Jadi saya waktu itu magang di salah satu perusahaan BUMN, kemudian saya ketemu dengan salah satu pengrajin. Dari situ pertama kali saya interesting dengan salah satu hasil kain sasirangan, yaitu sasirangan pewarna alam. Dan beliau satu-satunya pengrajin yang mau memberikan ilmunya terkait pewarna alam dan sasirangan itu sendiri. Dari situ akhirnya saya mulai belajar sasirangan dan kemudian mulai mengembangkan sasirangan dengan cara saya. Usaha keras yang dilakukan Sandi untuk belajar membuat kain sasirangan secara otodidak, setahap demi setahap menuai hasil. Bahkan dari beragam wawasan yang dimiliki, tercetuslah ide untuk menggabungkan motif sasirangan tradisional dengan ekoprint atau seni kreatif yang menggabungkan keajaiban alam dengan teknik mencetak motif pada kain menggunakan bahan-bahan organik. Saya mencoba mengubah stigma-stigma yang ada di sasirangan, ibaratnya motif-motif yang mungkin motif-motif tradisional aja, saya coba kembangkan dengan berbagai motif yang ada. Waktu itu pertama kalinya saya membuat motif bekantan, dan itu langsung banyak yang ngelirik lah, bahwasanya motif-motif yang sasirangan biasanya mungkin cuman geometris, saya ubah konsepnya dengan cara memperlihatkan beberapa bentuk-bentuk dari fauna dan flora. Itu yang membuat saya terus mengeksplor gimana caranya perbendaharaan motif yang sasirangan ada tetap dikembangkan dengan memadukan tradisional dengan kreasi tadi.
Menggabungkan antara motif sasirangan tradisional dengan ekoprint menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi kalangan muda. Keunikan motif yang didapatkan dari bahan alam seperti daun yang memiliki jenis beragam menghasilkan paduan warna lembut dan elegan. Ini menjadi keunggulan sasirangan ekoprint, terlebih cara pembuatannya tergolong mudah. Justru ini adalah bentuk untuk kita semakin mendekatkan sasirangan dengan pasar global. Dengan isu tentang kepedulian terhadap lingkungan, kemudian penggunaan bahan-bahan alam, kita secara pelan-pelan mengenalkan ini loh yang namanya sasirangan. Ya, satu memang sasirangan sudah diakui sebagai kebudayaan tak benda tingkat nasional. Ya, kemudian sekarang ini bermacam-macam itu model-model tie-dye ya, yang kalau dari Jepang namanya shibori, kemudian kalau di Indonesia sendiri ada jumputan. Kenapa nama sasirangan seolah-olah di bawah dua nama itu? Padahal sasirangan ini punya kekuatan nilai sejarah. Bahan sasirangan ekoprint yang digagas Sandi sebagian besar menggunakan bahan alam. Tak heran jika terobosan ini memiliki dampak kemajuan bagi perkembangan motif sasirangan saat ini. Pembuatan ekoprint itu sebenarnya tingkat kesulitannya pada daun. Bagaimana cara kita mengenali satu daun dengan daun yang lain. Jadi semua daun itu tidak bisa menjadi ekoprint yang bagus karena setiap daun memiliki tanin yang berbeda. Walaupun sejenis yang satu pohon dengan jenis yang sama, kadang pohon yang ini punya ukuran atau umur yang berbeda dibandingkan pohon yang ini. Misalnya kita punya dua pohon mangga, satunya itu sudah umur 10 tahun, satunya itu sudah umur 5 tahun. Jadi tanin antara pohon yang satu dengan pohon yang lain itu berbeda. Jadi bagaimana cara kita membedakan tanin yang baik dengan tanin yang tidak ada. Jadi sehingga kita mencoba mengimplementasikannya dulu. Jadi awal mulanya itu saya explore gimana caranya memindah sebuah tanin dari pewarnaan daun ke dalam suatu media. Dari karakteristik daun, kita bisa menemukan tanin-tanin mana yang bagus untuk digunakan di media tertentu. Misalnya daun jati, daun lanang, dan sebagainya yang bisa diimplementasikan untuk di suatu kain. Dengan berbagai cara, misalnya ada teknik ponding, terus ada perebusan, ada teknik kukus, dan beberapa teknik lainnya yang sekarang sudah mulai berkembang. Dengan cuman kita meletakkan daun di atas media tertentu seperti kain misalnya, kemudian tanin yang ada di daun tersebut akan pindah ke media tertentu tersebut. Jika sebelumnya motif sasirangan hanya mengandalkan motif tradisional, kini beragam motif dapat dihasilkan sesuai kreativitas sang pembuat. Selain itu, dikembangkannya sasirangan ekoprint yang mengandalkan bahan alami. Secara langsung telah berdampak bagi kelestarian alam dan merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Saya mencoba mengembalikan marwah yang sasirangan itu sebenarnya adalah kain sasirangan yang diproses dengan menggunakan pewarna alam. Akhirnya walaupun sasirangan yang dulunya identik dengan pewarna sintetis, saya mencoba merubah, mendalami lagi,
kepada pengrajin-pengrajin yang ada untuk memberikan satu pemikiran bahwasanya kita memiliki sasirangan pewarna alam yang cukup bagus karena mudah untuk diproses, mudah untuk dibuat karena dengan memanfaatkan pewarna alam yang ada dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Salah satunya yang kita mulai kembangkan dari limbah serbuk ulin, kemudian ada daun ketapang, mangga, jambu biji, dan lain sebagainya yang ada di sekitar rumah kita. Mengembangkan kain sasirangan bermotif, gabungan antara motif tradisional dan ekoprint, menjadi gaya baru dalam industri kain sasirangan. Dengan motif beragam, serta proses pembuatan yang ramah lingkungan. Waktu awal berkembangnya kain sasirangan itu kan memang di masa orang-orang tua kita dulu ya, sehingga sempat di tahun 2000-an itu ada kesan bahwa yang memakai kain sasirangan itu orang tua seperti itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita mengenalkan sejarah dan juga mendorong pengembangan kain sasirangan, dan itu harus melibatkan anak muda kita. Sehingga dari mindset bahwa memakai kain sasirangan itu adalah orang tua, berikutnya kain sasirangan menjadi kain yang juga akrab dengan anak muda, dengan gaya-gaya anak muda. Dan itu akan memastikan bahwa kain sasirangan ini tidak hanya kain kuno, kain masa lalu, tapi kini kita dorong dia berkembang seperti apa, dan kena, kalau bahasa Banjar, kena itu artinya nanti, dia akan terus terjaga dan bahkan lebih berkembang, serta mengikuti perkembangan fashion saat ini. Mengembangkan sasirangan yang merupakan warisan budaya masyarakat suku Banjar agar dapat diterima oleh lintas generasi adalah bentuk kepedulian Sandi mempertahankan eksistensi sasirangan. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Sandi memberikan pelatihan bagi mereka yang ingin mencoba mengembangkan usaha pembuatan kain sasirangan berbahan dasar alam. Oke, kita mulai menjurujur ya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu adalah jarum nomor 1 sama benang nomor 8. Benangnya ini benang lepis, jadi sangat kuat ketika kita menjerujur. Kenapa nggak boleh benang sembarangan? Jadi ketika misalnya kita menarik, itu tidak bakal putus. Bisa kita mulai dari ujung atau tengah kain. Nah, kalian boleh ngambil dari atas, dari bawah boleh. Yang penting dari tengah kain. Nah, misalnya kita coba ya. Nah, menjurujurnya dari bawah ke atas, jaraknya itu disesuaikan sesuai selera kalian. Misalnya mau motifnya lebih halus, lebih kecil-kecil, itu jaraknya bisa disesuaikan. Biasanya standarnya itu 1-3 mm. Nah, yang sekarang kita masuk ke tahap membuat pola. Jadi membuat pola ini ada 2 cara, bisa menggunakan mal atau langsung menggambar di atas kain. Nah, ini ulun contohkan misalnya menggunakan mal. Jadi menggunakan malnya bisa kita motif-motif tradisional. Misalnya yang seperti ulun pakai ini, kita pakai motif kulat kurikit. Tinggal mengikuti alurnya.
Tidak sedikit warga yang telah mendapat manfaat dari pelatihan yang diselenggarakan. Ke depan, Sandi bercita-cita membangun kampung-kampung Sasirangan dengan tujuan agar Sasirangan bisa terus berkembang dan menjadi tren baik lokal, nasional, maupun internasional. Jadi saya berharap dengan disandingkan menggunakan ekoprint, lalu muncul nama Sakoprint, itu tidak meninggalkan Sasirangannya. Justru kita menempelkan Sasirangan ini kepada sesuatu yang sedang berkembang secara global, isu tentang keberlanjutan lingkungan kita menjaga sungai kita, dan itu terkait dengan pengrajin Sasirangan kita. Apalagi kalau pengrajin kita ini seperti Sandi misalkan selalu mencantumkan story, ya storytelling itu penting. Jadi saya berharap Sandi juga peduli tentang mengenalkan Sasirangan ini di dalam setiap produknya. Ada storytelling tentang Sasirangan yang kemudian baru ditambahkan tentang ekoprintnya. Sudah pasti Sasirangannya akan ikut juga dengan perkembangan secara global yang peduli terhadap lingkungan, saya katakan tadi. Sasirangan Ekoprint menjadi pendatang baru yang bukan tidak mungkin mampu menjadi pendongkrak daya jual sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Selatan.